Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 24 ayat 31. Demikian bunyinya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, semua kita paham bahwa tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Diri kita akan ada akhirnya, dunia ini juga akan berakhir. Oleh sebab itu bermacam-macam istilah disebutkan tentang hal itu. Ada yang menyebutnya dengan kiamat. Ada yang menyebutnya dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ada yang menyebutnya dengan kerajaan akhir zaman dan lain sebagainya. Khusus untuk kitab Matius disebut oleh Matius istilah tersebut dengan kedatangan anak manusia. Di sini dikatakan bagaimana anak manusia yang datang pada awalnya dengan kehinaan, suatu saat akan datang dengan penuh kemuliaan. Dan pada saat itu nanti akan terjadi dua reaksi secara umum di dunia ini. Yang satu adalah bersukacita, yang kedua adalah ketakutan. Yang bersukacita adalah orang yang setia di dalam hidupnya untuk melakukan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku atas perintah Tuhan. Oleh sebab itu dia akan bersukacita dan menanti-nanti kedatangan dari anak manusia tersebut yang penuh dengan kemuliaan. Karena manusia yang menderita selama di atas muka bumi ini dan setia kepada Tuhan nantinya akan sama-sama dimuliakan bersama dengan anak manusia yaitu Yesus Kristus sendiri. Itulah yang dirindukan oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Namun sebaliknya, ada yang sangat ketakutan sebab di dalam hidupnya dia menyepelekan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, bahkan menganggap bahwa segala sesuatu ini tidak akan ada akhirnya. Namun hati nuraninya memahami bahwa tidak mungkin di dalam kehidupan ini dia akan hidup kekal selama-lamanya. Itu sebabnya dia merasa ketakutan. Dia merasa hari yang akan menjadi akhir zaman itu, hari yang dimana anak manusia itu datang ke muka bumi ini untuk kedua kalinya menjadi hari yang sangat menakutkan. Pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengatakan bagaimana di dalam kehidupan kita ini adalah manusia yang sangat lemah sekali. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita untuk bermegah di dalam kehidupan kita, itu tidak seberapa dibanding kemegahan Allah. Dia berkuasa atas langit-langit, dia berkuasa untuk memerintah seluruh kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini dan juga planet-planet yang ada di dunia ini dan juga yang ada di luar angkasa untuk menunjukkan tanda-tanda akhir zaman tersebut. Dan apabila itu sudah sampai, tak seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa menunggu pertobatan dari kita akan mampu menyelamatkan kita. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memanfaatkan hari pengasihan yang Tuhan berikan. Agar nanti apabila anak manusia datang ke dunia ini untuk melihat kita semua di dalam situasi-situasi akhir zaman, maka kita juga semuanya akan bersama-sama diangkat, dibawa kepada kemuliaan yang kekal. Tetaplah setia meskipun dalam penderitaan, tetaplah kita berdoa dan menyerahkan diri dalam kelemahan-kelemahan kita, agar Tuhan menguatkan kita menjalani sisa kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu dan tetaplah menjadi pelaku firman. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah Kau berikan kepada kami. Demikian juga dengan firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini suatu saat pasti akan berakhir. Oleh sebab itu mampukan kami apabila kami sedang dalam
pergumulan, penderitaan, tetap kami setia hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, sebab Engkau yang berkuasa atas apapun kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Engkau berkuasa tidak hanya semasa kami hidup, bahkan nantinya setelah hidup kami berakhir pun, Engkaulah yang menjadi penguasa segalanya. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku firman, agar kapanpun Engkau datang, kami penuh sukacita menyambut kedatangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.